bahasa, konten-konten kita itu pasti ya teman-teman ya. Jadi kamu harus tahu dulu kamu itu siapa. Sebelum orang lain tahu kamu itu siapa. Nah, gunanya apa sih Kak kita memperkuat personal branding? Gunanya kita memperkuat personal branding agar meningkatkan omset dan penjualan kita. Ya, kalau kalian punya produk akan melejit. Kalau kalian punya jasa, banyak customer yang akan cari kalian tentunya. Itu gunanya personal branding ya. Nah, personal branding ini tidak akan diciptakan dengan memudah membalikan telapak tangan. Itu tidak. Ada prosesnya. Tapi insya Allah dengan tips-tips yang akan aku berikan ini, kalian akan mendapatkan hal-hal yang gampang yang bisa kalian lakukan. Karena ini sudah aku lakukan ya teman-teman ya. Tapi memang mungkin tidak singkat karena aku banyak yang mempelajari. Akhirnya aku share malam ini ke kalian semua. Nah, kalian pernah nggak nonton ya, entah itu di Instagram, entah itu di sosial media yang lain. Misalkan siapa artis A lagi live. Nah, lagi live-nya itu bukan di account artis tersebut, tapi yang nonton itu masih rame. Ya, karena itu personal brandingnya sudah sangat kuat. Oke, contohnya Mas Yoga mau, contohnya aku dulu ya misalnya ya. Aku live di Precious Makeup Academy, itu yang nonton banyak. Nah, giliran yang lain yang live di Precious Makeup Academy nggak banyak. Tapi kan padahal sama-sama Precious Makeup Academy account-nya. Karena personal brandingku itu jauh lebih kuat mungkin daripada yang lain. Yang pada saat itu bawain atau hostnya live itu. Nah, yang kedua, misalnya kalian nonton di TikTok biasanya ya, yang sering muncul gitu ya. Siapa sih yang lagi suka jual-jualan artis-artis Aurel misalnya. Aku pernah lihat Aurel live nih ya. Aurel live itu entah di akun jualan panci, entah di akun jualan apapun, tapi yang nonton rame, yang check out itu rame, yang beli itu rame. Karena apa? Ya kita tertarik dengan Aurelnya. Kita sudah mengenal Aurelnya. Personal branding Aurel yang digunakan oleh brand tersebut sangat kuat. Paham? Paham nggak sampai di sini? Definisi dari personal branding dulu. Paham nggak? Kalian mesti tahu dulu personal branding. Oh, jadi personal branding itu kita itu mesti dikenal orang sebagai siapa agar meningkatkan omset gitu. Nah, tidak mudah ya membuat orang mengenal kita dengan satu video aja, tidak mudah teman-teman. Tapi mesti dengan berkali-kali ya. Berkali-kali kita membuat sesuatu yang sama, itu yang akan saya kasih tahu malam ini. Gitu. Oke. Kalau udah banyak yang paham, kita akan masuk ke kedua. Poin yang pertama, maksudnya poin yang kedua ya. Poin yang kedua. Nah, mempunyai personal branding yang kuat ya, harus mempunyai percaya diri yang tinggi. Tuh. Aku sering bilang ke member-member ataupun ke alumni-alumni yang sudah belajar sama aku, kalian jangan takut dijudge sebagai orang yang alay. Karena kenapa? Karena kalau kalian takut atau malu untuk dijudge sebagai orang yang alay, di situ kalian personal brandingnya tidak akan kuat. Dalam artian, kalau pengen punya personal branding yang kuat, kamu harus memunculkan yang pertama adalah wajah. Tuh, ini kita berbicara tentang bukan brand, maksudnya ya bukan suatu brand gitu, tapi personal. Ini kita berbicara tentang bukan brand, maksudnya ya bukan suatu brand gitu, tapi dari wajah. Yang kedua, dari suara. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak banget orang yang nonton live-nya Precious itu terinfluence ataupun yang masuk ke otak mereka itu adalah suara saya. Malah justru yang duluan muncul. Ya, yang duluan muncul itu adalah suara saya. Maksudnya muncul personal brandingnya yang kuat itu suara saya. Ini khas banget ya, suaranya Precious itu nggak ada sama yang lain gitu. Suaranya Precious itu sampai bikin saya tidur, sampai bikin saya inget ini tuh live-nya Precious. Ada bahkan yang ngomong, anak saya sampai tahu loh kalau saya puter live itu suaranya Mas Yoga. Jadi sengaruh itu suara kamu.
Ya, yang kedua baru saya memunculkan wajah saya di Precious. Itu prosesnya lumayan, ya. Tapi kalau kalian pengen cepet, mulai sekarang kalian mesti pede. Karena utama tipsnya adalah memunculkan suara dan juga memunculkan wajah. Kira-kira udah pede belum nih? Ayo, aku pengen aktif. Aku pengen teman-teman aktif, yang nonton aktif. Ya, sebelum kita ke pertanyaan, aku jawabin pertanyaan kalian. Aku kasih materi dulu. Nah, gimana kira-kira? Udah pede belum? Bakal pede nggak sih ke depan munculin wajah ataupun bikin a voice over yang ada suara kamu di kontennya, supaya bikin orang terinfluence dan personal branding kamu semakin kuat, ya. Yang baru datang siapin catatan, yang udah dari tadi boleh dicatat ya, karena ini bener-bener poin pengalaman pribadi aku, yang mana aku belajar ini yang mungkin bertahun-tahun. Dari pengalaman aku kalian bisa tahu dalam waktu semalam ini aja. Ayo, masih belajar PDK, belum PDK. Nah, intinya seperti itu ya teman-teman. Poin yang pertama, kalau memang kalian belum pede, latih dulu kepercayaan dirian. Karena banyak yang ngomong depan kaca, ya mungkin kayak orang gila gitu ya teman-teman ya. Seperti aku dulu kan sering MC segala macam, lomba, ikut lomba MC ya. Aku udah kayak orang gila gitu di depan kaca ngomong sendiri ya. Yang mana ngoceh-ngoceh sendiri. Mungkin kalau orang lain lihat ini apa ya? Gitu loh teman-teman. Tapi itulah yang akan membuat personal branding kalian kuat. Mungkin kalau di kasusnya makeup artis ya, kalian tahu makeup artis yang promosinya, atau lebih kalian fans dengan mereka yang memunculkan wajah dan suara. Nah, di poin pertama ini kira-kira makeup artis siapa yang kalian sudah lihat ya? Selama ini yang sudah lihat dan terngiang-ngiang dengan personal branding wajah juga suaranya. Siapa? Ayo sebutkan satu makeup artis. Sama nggak sih pemikiran kita? Kita gitu, sama nggak? Makeup artist itu punya udah branding yang kuat dengan suara dan main, karena memang suara kamu dan muka kamu ya cuman kamu yang punya. Makanya poin yang pertama yang harus kamu tonjolkan untuk memperkuat personal branding adalah wajah. Seperti itu ya. Aku pengen kalian terus komen ya. Itu Mas Martin yang di belakang. Aku pengen kalian terus komen di sini ya. Dan kalian yang punya pertanyaan boleh isi di box question. Nanti akan aku jawab ya. Akan aku jawab, kalian isi di box question tentang personal branding kita. Tuh, poin yang pertama. Oke. Kalau poin yang kedua. Poin yang kedua adalah dari segi penampilan, teman-teman. Ini aku catat ya, teman-teman ya. Ini aku catat karena aku takut lupa. Bukan contek punya orang, tapi aku takut lupa. Ya. Jadi poin yang kedua itu adalah penampilan kamu. Mempunyai penampilan yang berbeda akan memperkuat personal branding kamu, ya. Dunia yang padat dengan perkontenan ini, kalau kamu tidak mempunyai penampilan yang berbeda ataupun yang unik ya, unik selling point daripada yang lain gitu, kamu akan susah teman-teman ya. Ini bukan cuman kayak kamu punya ciri khas makeup, itu produk kamu istilahnya gitu ya, tapi penampilan diri kamu. Kalau kamu pengen, gini loh, ada orang yang selalu bilang, Kak, gimana sih makeup artis itu bisa jual mahal dan laku? Maksudnya sekali makeup bisa puluhan juta tapi dia laku. Sedangkan aku murah-murah, ya padahal aku juga nggak jelek-jelek amat gitu. Padahal hasil makeup aku juga bagus gitu. Kenapa aku nggak laku? It's all about personal branding. Oke? Mulai dari wajah, suara. Yang poin ketiga adalah penampilan. Ya, mempunyai penampilan yang unik daripada yang lain, yang beda daripada yang lain, itu akan membuat personal branding kamu kuat.
Jadi boleh kita kayak, aku suka banget dengan penampilan si A. Aku pengen banget bikin penampilan aku seperti si A. Nah, tapi kamu tidak akan mempunyai personal branding yang kuat kalau kamu mempunyai penampilan yang sama. Karena mungkin orang akan lebih mengenal si A daripada kamu sendiri. Gitu teman-teman. Ya, ada yang tahu nggak penampilan Mas Yoga seperti apa? Ada yang tahu nggak menilai penampilan aku selama ini seperti apa? Karena dari segi penampilan kamu mesti banget tonjolkan suatu hal yang berbeda. Seperti itu teman-teman. Mesti pede nih, mesti pede. Aduh, kalau kita penampilannya hampir rata-rata sama dengan orang yang lain, kita akan susah diingat sama yang lain gitu loh. Ya. Gitu. Mas Yoga mau tanya masalah penampilan untuk personal branding baik seperti apa? Apakah harus perfect atau apa adanya? Jadilah diri kamu sendiri, ya. Senyamannya diri kamu, tapi buat suatu hal yang unik, yang kira-kira orang berpikir cuman kamu sendiri yang punya penampilan seperti itu. Itu akan memperkuat personal branding kamu. Oke. Nah, bener banget nih ya. Contohnya Kak Yoga itu selalu pakai topi. Ya. Topi, dan mungkin yang kedua selalu pakai tongkat karena lagi sakit. Ya, mungkin kalian yang sering ketemu saya atau yang udah pernah ketemu saya pasti akan ketemu saya dengan kondisi pakai topi dan ada tongkatnya. Makanya banyak teman-teman yang bilang, Mas jangan dong diilangin tongkatnya gitu ya. Karena walaupun Mas Yoga udah sembuh, Mas Yoga mesti beli tongkat yang fashion, tongkat yang bagus. Karena orang rata-rata mengenal Mas Yoga itu dari penampilannya dengan menggunakan tongkat. Gitu ya. Tuh kan Kak Yoga berpenampilan rapi dan tongkat. Nah, jadi it's okay ya. Saya pernah datengin orang yang bikin tongkat gitu. Kalau memang saya sudah sembuh, saya pengen banget tetap pakai tongkat gitu ya. Jadi bikin yang bener-bener kayak bener-bener wow gitu. Kalau lagi tampil orang tahu gitu, itu aku gitu loh teman-teman ya. Nah, itu kalian jangan malu. Kadang orang malu berpenampilan yang berbeda. Aduh, aku kalau bahasa Palembang tuh nyeleneh gitu. Beda daripada yang lain. Aku nggak pede gitu ya. Aku nggak pede karena aku berbeda dari yang lain, penampilan aku nggak. Padahal itulah yang akan membuat kamu dikenal oleh orang lain. Ya, contohnya, misalnya saya ke suatu restoran. Ya, saya misalnya udah pernah datang sekali atau 2 kali ke restoran tersebut, teman-teman ya. Ketika saya datang ke 3 kali, ke 4 kali, selalu ditanya, udah lama mas nggak kesini? Atau mana teman-teman yang lain biasanya rame-rame. Wow, berarti mereka mengenali ataupun sudah tahu penampilan aku gitu ya. Yang mungkin mereka bukan paham tentang wajah, mereka bukan paham tentang suaraku karena aku nggak ngomong mungkin di restoran atau tempat makan itu teman-teman ya. Tapi lebih ke penampilan aku ya. Pernah ada orang yang bilang di mall ya ketemu aku tuh kayak pernah ngelihat kamu loh gitu. Tapi aku di mana tuh lupa gitu, ngelihat kamu tuh di mana lupa. Tapi aku ngelihat kamu itu dalam kondisi kamu tuh kayak pakai blazer gitu ya, pakai blazer hitam atau jas hitam gitu. Nah, saya bilang ini udah menjadi personal branding saya juga nih ya, udah merupakan menjadi ciri khas saya juga. Nah, itu poin yang ketiga ya. Ingat tadi yang pertama munculkan wajah. Yang kedua, jangan kalau pakai masker. Tadi poin yang pertama yang paling penting akan hilang. Karena orang akan mesti tahu wajah kamu dulu. Yang kedua, voice, suara, ya. Yang ketiga, baru ke penampilan. Nah, mungkin udah, aduh, aku harus memunculkan wajah nih. Yang kedua, waduh, sekarang aku harus berani bikin voice over nih, ya, supaya personal brandingku kuat. Yang ketiga adalah kamu harus berani berpenampilan yang menarik dan beda daripada yang lain. Oke. Nah, kalian tahu kalau dari segi penampilan, makeup artis siapa yang punya ciri khas yang kuat? Dari segi penampilan. Sekali lagi aku pengen ya di live ini kita interaktif teman-teman. Sambil ngobrol, aku pengen kalian semua jawabin apa yang aku tanyain. Nanti juga aku jawab pertanyaan kalian ya. Nah, berpenampilan beda ini yang susah, nggak susah asal mau ya. Suara aku nggak bagus Mas Yoga, semuanya akan terbiasa. Nah, kalau kalian ngelihat sekarang yang suka isi voice overnya konten-konten Precious itu bukan aku lagi, tapi Kak Dean ya. Kak Dean tim aku. Kak Dean dulu suaranya
seoke sekarang, tapi dengan kebiasaan dan terus dilatih, akhirnya dia menemukan titik kenyamanan di mana dia bikin voice over itu jadi gampang, cepet, dan bagus gitu. Hai Kak Yoga, halo Kak Vita, pengen aku sharing-sharing ke tempat kakak, boleh nanti. Oke, Januari Kristi, aku belum pernah ketemu sih sama Januari Kristi ya. Wah mantap banget ilmunya Kak, bener-bener. Iya, ini masih banyak poin, jadi masih sabar, jangan kemana-mana. Dewi Tian, yes. Kalau kalian tahu ini maaf Teh ya, kalau ada Teh kayaknya nggak ada deh, dia nggak nonton ya. Jadi Teh Dewi Tian itu, kalau dari yang saya tangkap, personal branding dari segi penampilan dia selalu pakai pakaian yang mewah, spektakuler. Itu namanya gaun atau dress ya. Pokoknya kalau dia nampil, dia selalu pakai just something you paid for. setelah dia mempunyai personal branding dari segi penampilan yang seperti itu, saya lihat banyak banget orang dari belakang misalnya kita bedain, wah ini Dewi Tian nih. Nah, gitu ya. Terus Mas Arman juga, Mas Arman kuat banget ya. Pokoknya nyari yang Mas Arman maaf. Nyari yang botak-botak itu pasti Mas Arman itu keren banget. Itu salah satu penampilan yang benar-benar memperkuat personal branding. Itu keren. Ya. Mami Olis, jeng itu nanti masuk di poin selanjutnya. Ya, Mami Olis sudah menerapkan itu juga. Nah, banyak banget ya. Oke. Poin yang selanjutnya. Tapi aku ingatkan sekali lagi, kalau yang pengen nanya, aku tampung dulu di question box ini. Ya. Bikin dulu di question box ini yang pengen nanya, teman-teman. Kalian silakan di sini. Ya, bikin di box question ini. Ini malam ini kita bukan ngerumpiin mua-mua, tapi kita belajar dari mereka ya, teman-teman ya. Kita bukan ngerumpiin mereka, tapi kita belajar dari mereka. Kalian boleh tag mereka. Boleh tag Dewi Tian, boleh tag Mas Arman, boleh tag siapapun itu biar masuk di live kita. Biar kita nggak ngomongin dari belakang gitu. Oke. Pengen ngajak Kak Yoga buat ngisi gathering community. Insya Allah kalau aku sudah dalam keadaan 100% yang pulih banget, aku akan penuhi undangan-undangan kalian semua dari Sabang sampai Merauke. Sementara udah banyak banget yang masuk pengen ngundang aku di acara-acara mereka. Insya Allah nanti ya. Karena kalau aku dalam kondisi yang masih belum terlalu maksimal, nanti takutnya nggak maksimal acaranya gitu. Oke, poin yang selanjutnya. Nah ini ya. Tapi ini mungkin dulu aku pakai. Ya hampir udah banyak banget yang tahu ya. Tapi sekarang di konten-konten aku udah jarang pakai ini teman-teman. Ya. Udah jarang pakai ini. Sebenarnya pengen bikin sesuatu yang baru, tapi kayak mikirnya lumayan gitu ya. Oke? Nah, hal yang keempat setelah wajah, suara, penampilan adalah mesti punya jargon. Ya, slogan. Gimana Kak itu maksudnya? Kalau kalian yang follower selama aku, yang setia nontonin konten-kontennya aku, ya, mungkin kalian udah pada tahu apa yang paling sering aku sebutkan di kontenku. Ada yang tahu nggak sih? Yang tahu pasti bener-bener followers aku yang dari dulu selalu nontonin konten aku. Kira-kira ada yang tahu nggak? Aku sering nyebutin apa di setiap ujung konten aku. Ataupun setiap aku bikin video, setiap aku setiap aku live, aku selalu nyebutin ini. Hai, salam. Berarti banyak banget loh sebenarnya udah tahu. Tapi itu sekitar setahun lebih yang lalu. Karena aku udah jarang banget sekarang bikin konten yang dengan kata-kata itu. Kata-katanya lumayan panjang. Ya, sukses itu buan. Anak itu hampir tuh, hampir ya. Hampir tuh. Oke? Nah, sukses itu mencari cara bukan mencari alasan. Tepat banget. Sampai orang ketemu aku, Kak, sukses itu mencari cara bukan mencari alasan. Ya, Kak, sukses itu mencari cara bukan mencari alasan. Sampai pernah aku tulis di biodata IG-ku ya, sukses itu mencari cara bukan mencari alasan. Karena orang kenal aku setiap ujung video
Aku selalu ngomongin itu. Aku selalu ngomongnya sukses itu mencari cara bukan mencari alasan. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, aku pakai filter ini biar lebih cerah. Oke. Sukses itu bukan mencari cara, mencari alasan. Benar banget, benar banget. Jadi itu teman-teman. Jadi kalian mesti punya jargon, ya. Entah itu ada orang yang menjargonkan dirinya, halo sahabat-sahabat, atau misalnya assalamualaikum beb. Kita salah satu alumni kita yang udah punya udah melenceng ke dunia kuliner, ya. Dia selalu pertama bikin video, pertama bikin konten, hal yang dia ucapkan itu adalah assalamualaikum beb. Nah, selalu seperti itu teman-teman. Jadi kalian mesti pikirkan salah satu jargon yang mungkin akan diingat oleh orang lain, mudah diucapkan, ya. Dan itu adalah kamu, gitu loh. Nah, kalau Precious aku akuin belum ada yang terlalu ngejargon gitu ya, slogannya belum ada yang ngena banget. Tapi kalau aku sendiri, sukses itu mencari cara bukan mencari alasan. Dan itu terciptanya karena mengalir. Aku nggak terlalu mikirin aku pengen apa, aku sekedar pengen nulis aja. Tapi setelah aku nulis kata-kata itu, banyak banget orang yang pengen copy paste, ya. Banyak banget orang yang pengen share di story mereka, gitu. Banyak orang yang pengen re-upload. Sukses itu mencari cara bukan mencari alasan. Makanya setiap di video-video aku selalu bikin sukses itu mencari cara bukan mencari alasan. Itu poin yang keempat. Oke. Sekali lagi yang pengen tanya silakan di box questions ini. Ya, silakan isi di sini karena aku takut kalau di komen itu akan tenggelam gitu. Tapi mungkin nanti kalau kebaca aku akan jawab. Oke. Poin yang selanjutnya. Oke. Nah, poin ini lebih ke personal branding dari konten ya, mungkin ya. Nah, kalau kamu bikin konten, menunjukkan siapanya kamu mesti pakai gaya bahasa yang seperti itu. Gaya bahasa yang seperti apakah? Bahasa apakah yang kamu gunakan? Entah itu bahasa gaul kah, entah itu bahasa yang baku kah, ya. Dan itu kamu lakukan berulang-ulang supaya orang tahu, oh ini kamu dengan bahasa yang seperti ini, ya. Jangan sesekali ini kamu, hai guys, gitu. Besok kamu bikin konten beda lagi. Halo semuanya, selamat malam, itu salah. Jadi, kamu dengan tata bahasa itu sudah menciptakan personal branding untuk diri kamu sendiri juga. Oke. Poin yang selanjutnya yaitu ciri khas dari konten kamu sendiri. Nah, mungkin kalian lihat, aku senang banget dengan tone, ya. Tone dari foto ataupun video. Warna, nada warna dari foto atau video. Mua A, mua B, mua C, atau dari Precious. Ketika kita klik sekali, ya, itu menandakan orang tahu, oh ini makeupnya Precious. Muncul di explore. Klik sekali, oh ini orang tahu itu makeupnya Precious. Itu ngaruh banget teman-teman ya. Jadi jangan terlalu kita berpakuan dengan konten orang lain sehingga orang-orang ngejudge itu adalah konten orang lain bukan kita. Jadi misalnya lagi musim tone warnanya itu kuning, pengen kuning juga kayak si A, si B, si C. Nah, sehingga itu pernah terjadi ya di dunia makeup ya. Kalau kalian nggak pernah terjadi. Ketika aku buka explore, aku sampai nggak tahu ngebedain itu makeupnya siapa. Karena kenapa? Karena sama semua. Tipikal makeupnya sama dan juga tone dari fotonya itu sama gitu loh. Ya, selain tone, kamu juga bisa ke cara editing atau khas editing konten kamu, mulai dari font gitu, itu sangat mempengaruhi. Misalnya kamu hari ini pakai font yang A, nah kamu pakai font yang A. Kalau kayak misalnya saya editnya itu di CapCut dengan menggunakan adanya teks ya, tidak seperti yang lain, dan judulnya aku selalu bold dengan tulisan-tulisan yang bold juga dan besar, tapi kesana-kesananya tulisannya kecil. Nah, itu akan menandakan ciri khas personal branding dari konten kamu juga. Jangan misalnya hari ini kamu pakai font yang A, besok kamu pakai font yang B, lusa kamu pakai font yang C, gitu. Jadi itu tidak akan membuat orang tahu, oh ini kontennya si A, ini kontennya si B. Jangan berubah-ubah. Karena jenis konten apa mulai dari font, mulai dari warna, orang akan tahu itu kamu. Mas, AC-nya hidupin mas. Udah gak dingin lagi, udah kepanasan. Gitu teman-teman ya. Nah, sebelum aku lanjut lebih banyak lagi, mungkin kalian sekarang udah pada tertantang untuk mencari
ya. Yang pertama untuk pede, gimana cara munculin wajah. Yang kedua cara bikin voice over atau suara. Yang ketiga bagaimana cara berpenampilan yang unik serta beda daripada yang lain. Yang keempat tadi apa? Yang keempat mesti punya jargon. Yang kelima adalah ciri khas dari konten kamu tersebut, mulai dari bahasa, font, tone, segala macam harus punya kamu pribadi kalau pengen personal branding yang kuat. Sekali lagi, personal branding itu akan meningkatkan omset kamu, ya. Kalau kamu punya produk, penjualan produknya akan meningkat. Kalau kamu punya usaha jasa, ya, orang akan pakai jasa kamu dan cari jasa kamu. Gitu. Karena orang tahu kamu siapa. Oke. Udah kita bisa mulai jawab pertanyaan dulu, teman-teman. Oke, akan aku cek. Oke. Nah. Galeri Mahadewi. Kak, aku dilema dengan sifat introvertku. Nggak suka bergaul. Gimana jadi muak kalau gini, Kak? Sepi jadinya. Tentu nggak bisa, karena menjadi makeup artist atau di bidang jasa, itu akan bertemu dengan banyak orang. Ya. Nah, mulai sekarang kalau memang kamu pengen bertahan di sini, kamu harus menyesuaikan habit yang baru. Kamu punya kebiasaan yang baru. Berkumpul dengan orang lain, lawan, ya. Misalnya kalau pada saat berkumpul dengan orang lain kamu sibuk main handphone, sibuk pikiran kemana-mana, terlalu insecure, itu nggak boleh. Jadi ikuti obrolan orang gitu ya, berbaurlah. Sebenarnya itu bisa dirubah tapi dengan kebiasaan yang cukup sering gitu.